Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang selalu ingin berbagi cerita, channel yang ingin selalu berbagi pengalaman, channel yang ingin selalu berbagi solusi, dan kadang-kadang memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain yang semuanya bergerak di toko bahan bangunan, supaya cara menanganinya lebih simpel, lebih praktis, lebih efisien. Pagi ini cerah sekali suasana di tempat kami di Jawa Timur pada umumnya. Secerah hati kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Hati yang selalu bersemangat untuk meraih dan berikhtiar menggapai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya akan sedikit membahas tentang kegagalan usaha di toko bahan bangunan. Jangan sampai pengalaman ini terjadi kepada Anda sekalian. Karena yang namanya kegagalan itu pahit, meskipun kegagalan adalah merupakan awal dari keberhasilan. Tapi semua orang sebenarnya tidak ingin gagal. Tapi harus siap gagal, loh ya. Semua orang tidak ingin gagal. Tapi kalau gagal, tidak boleh merenungi kegagalan, tapi lebih bersemangat untuk mengevaluasi kegagalan itu supaya tidak sampai kegagalan itu terulang lagi. Begini teman-teman, untuk kegagalan atau ketidakberhasilan di toko bahan bangunan itu semuanya sebenarnya sih sama di semua lini usaha. Semua lini usaha itu pasti tidak 100% harus berhasil dan tidak 100% mulus. Pasti ada sisi-sisi yang kurang yang membuat kita kurang berhasil dalam menjalankan di toko bahan bangunan itu. Jangan dianggap teman-teman yang akan mulai toko bahan bangunan itu semuanya harus berhasil. Semuanya harus menjadi besar, semuanya harus tokonya laris. Tidak seperti itu juga. Karena itu sunatullah, saudara-saudara. Ada yang berhasil dan ada yang gagal, itu sudah biasa. Tinggal bagaimana kita menyikapi kegagalan itu. Tinggal bagaimana kita mengelola kegagalan itu. Kehidupan ini sama dengan, kalau saya mengatakan kehidupan ini sama dengan kita ujian. Ujian itu dalam arti ujian itu, pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu kan sama semua. Kadang-kadang ada yang sulit, kadang-kadang ada yang mudah. Cuman bagaimana cara kita menjawab ujian itu, bagaimana cara menerima ujian itu, bagaimana cara kita menintrospeksi ujian itu. Ya, kalau kita gagal, terus putus asa dan tidak melanjutkan usaha itu, otomatis ya sudah berhenti di kegagalan itu. Tapi kalau kita gagal, terus kita berusaha menelaah atau meneliti kekurangan-kekurangan yang ada, kenapa kok bisa gagal, kenapa kok kita tidak berhasil, itu nantinya kita sudah selangkah lebih maju daripada orang yang tidak mulai. Karena kita sudah punya pengalaman, satu pengalaman atau dua pengalaman dalam kegagalan itu. Contohnya kita membuka toko. Setelah itu membuka toko itu ada kendala. Kendalanya apa? Tokonya kok kurang laris. Apa yang membuat toko itu gak laris itu apa? Dicari.
Satu persatu dicari. Apakah pelayanan saya kurang? Apakah harga saya kemahalan? Apakah barang saya kurang lengkap? Lah, dari kegagalan-kegagalan itu kita bisa mencari solusi, saudara-saudara. Mencari solusi bagaimana? Solusi satu persatu kita pelajari, satu persatu kita perbaiki. Satu kali, dua kali. Tapi kalau kita baru mulai terus mengeluh, terus berhenti, sedangkan kita sudah terlanjur melangkah, itu sayang, saudara. Ibaratnya kita mau melangkah menuju suatu kota, kita sudah di tengah jalan, kita sudah mengeluarkan biaya banyak. Terus di situ di tengah jalan kita kembali pulang atau berhenti. Apakah kita nyampe tujuan kita? Enggak juga kan? Nah, kita lanjutkan sampai tujuan, sampai goal kita itu nanti tercapai. Karena apa? Karena di jalan juga seperti itu kan. Di jalan kadang-kadang ada kendala macet. Di jalan kadang-kadang ada kendala mobil rusak. Di jalan kadang-kadang ada kendala cuaca buruk. Itu pasti sama dengan usaha juga seperti itu, saudara-saudara. Nah, salah satu kegagalan yang biasanya ada di toko bahan bangunan itu biasanya itu nomor satu, biasanya pengelolaan keuangan. Itu yang membuat kita gagal. Biasanya seperti itu. Salah satunya pengelolaan keuangan bagaimana? Ya biasanya sih kalau usaha itu usaha keluarga, itu kan kita kan tidak bisa kadang-kadang uangnya toko dengan uang pribadi itu kadang-kadang campur aduk. Lah itu yang membuat kita itu kadang-kadang rancu. Uangnya toko ya dipakai untuk biaya anak sekolah. Uang toko dipakai untuk belanja istrinya ke mall. Uang toko dipakai untuk membayar angsuran sepeda motor. Uang toko dipakai untuk hal-hal yang di luar toko. Monggo. Lah, dari situ itu berarti kan pengelolaannya kurang benar ya. Dicoba. Salah satunya ya harus diatur sedemikian rupa supaya kita tidak rancu. Jadi uang toko ya uang toko, profit toko baru yang bisa kita pakai. Profit toko itu satu hari katakan 500.000. Kita tidak boleh memakai uang toko itu di atas 500.000. Profit toko 300.000 ya kita tidak boleh memakai uang toko di atas 300.000. Karena kebutuhan-kebutuhan tak terduga pasti ada. Salah satu kegagalnya seperti itu. Yang kedua biasanya itu terlalu banyak memberikan piutang. Apalagi modal kita masih pas-pasan, saudara-saudara. Kalau bisa toko retail itu jangan dibiasakan untuk mengutangi konsumen. Biasanya seperti itu. Ada teman saya itu tokonya itu sudah besar, tokonya kelihatannya sudah berjalan, terus dia itu memberikan penjualan kepada konsumen, meskipun itu proyek, saudara-saudara. Proyek kadang-kadang kontraktor mengerjakan perumahan, minta semen, minta bata ringan, minta besi, minta apa, nilainya banyak. Terus pembayarannya kita belum tentu. Pembayarannya menunggu pembayarannya dari developer. Waduh, itu kalau sudah berhenti, saudara, meskipun dibayar, tapi 1 tahun berhenti, toko kita nggak bisa berjalan, saudara. Biasanya itu. Faktor kedua itu terlalu banyak memberikan utang kepada konsumen. Terus faktor yang ketiga biasanya kebocorannya itu di karyawan. Karyawan juga seperti itu. Karyawan juga manusia, saudara-saudara. Karyawan juga pingin makan. Karyawan juga pingin hidup mewah. Karyawan juga
kepingin merasakan keuntungannya bosnya. Apalagi karyawan itu kita percaya, boleh kita mempercaya itu boleh. Karena apa? Karena setiap manusia itu beda-beda. Ada yang bagus, ada yang enggak bagus. Ya. Cuman kita untuk melepaskan itu kita juga harus punya kendali. Kita melepaskan itu kita harus punya pengawasan. Pengawasan yang bagaimana? Ya pengawasan masalah keuangan, pengawasan masalah stok barang. Itu ya nggak bisa kita lepaskan begitu saja, nggak bisa. Kita tawakal, kita percaya sepenuhnya kepada konsumen, kepada karyawan. Iya, tawakalnya sih tawakal bagaimana? Yang namanya tawakal itu bukan begitu. Tawakal itu bukan dilepaskan apa katanya, setelah itu nanti kalau memang hilang ya wis berarti bukan rezeki kita, bukan seperti itu, saudara. Tawakal itu menurut Rasulullah itu kita harus menjaga barang itu dengan baik. Diibaratkan Rasulullah itu tawakal itu kita seandainya kita punya onta. Onta itu kita tali, kita ikat di pohon. Setelah itu ibaratnya kalau sekarang mobil ya dikunci, setelah itu digembok, baru itu diserahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita lepaskan begitu saja, onta itu kita lepaskan atau mobil kita biarkan kuncinya nyangkut di tempatnya, terus tidak dikunci, itu bukan namanya tawakal, itu namanya bunuh diri, saudara-saudara. Maka dari itu, untuk teman-teman dalam menjalankan toko itu ya meskipun dilepaskan autopilot bisa. Cuman saran saya kita harus bisa mengawasi dari jauh, meskipun itu tidak sering. Kita contohkan gini aja, saudara. Kita contohkan seperti Indomaret, minimarket modern. Itu pemiliknya di mana sih? Pemiliknya nggak ada di tempat. Cuman dia punya kuncinya, cuman dia punya passwordnya, cuman dia punya SOP-nya. Kalau barang itu datang harus diinput segini. Kalau barang itu keluar harus keluar sesuai dengan stok. Kalau terus penjualan hari ini dapatnya berapa, returnya berapa, itu harus ada laporannya, harus lengkap. Nah, setelah itu diaudit setiap 1 minggu sekali, di stock opnam setiap 1 bulan sekali. Ya seperti itu caranya kalau kepingin aman. Nah, salah satunya cara untuk memeriksa atau mengawasi itu adalah salah satunya ada alat CCTV kalau sekarang. Yang kedua ada alat namanya mesin kasir atau pembukuan di toko. Itu, saudara-saudara. Jadi kita tidak saling curiga, kita tidak saling memfitnah seandainya ada uang hilang, ada uang. Karena apa? Karena kita sendiri juga mengawasi, dan kebocoran itu biasanya itu sejak dini sudah kita ketahui. Kalau kita manual kita pasarkan begitu saja. Kebocoran tahu-taunya kalau barang kita sudah habis, uangnya habis. Itu biasanya seperti itu. Itu untuk dari sisi keamanan di dalam, saudara. Yang di luar yaitu tadi, jangan terlalu banyak memberikan utang kepada konsumen, karena barang kalau sudah diutang konsumen itu untuk menagihnya kadang-kadang kita kesulitan. Demikian saudara-saudara, alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di grup saya yang sekarang jumlahnya 220. Setiap hari bertambah, ada 5 orang, kadang 3 orang, kadang 4 orang. Dan ini tadi malam tak lihat chatnya, saya juga nggak ngikuti. Chatnya saya tak lihat itu sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 malam itu yang dibahas itu berbobot semua. Berbobot ya, dan mengandung motivasi kehidupan. Ini Pak Antoni, Mas Anas, ini semuanya ini pakar dan praktisi, saudara,
bukan sebagai apa ya, bukan sekedar teori. Dia sudah melaksanakan dan dia sudah menjalani pahit getirnya dalam bidang usaha. Lah, dia ini sekarang itu alhamdulillah mau membagi dan sharing kepada kita tentang ilmu-ilmu itu. Wah, jangan dilewatkan saudara. Sayang sekali, ini banyak mengandung motivasi dan motivasinya itu dalam sekali. Menurut saya seperti itu. Terima kasih teman-teman yang mau berbagi. Semoga tidak bosan untuk berbuat baik dan tidak jenuh untuk membagikan ilmunya kepada kita. Karena kalau kita memberi, apapun yang kita berikan, insya Allah Allah akan membalas. Apapun yang kita berikan ilmu, insya Allah akan menambah ilmu kita yang memberi. Dan yang diberi juga seperti itu, akan bermanfaat. Demikian saya sampaikan pagi ini, pagi yang cerah, pagi yang penuh semangat. Saya doakan kita semua, marilah kita berdoa dan kita doakan kita semua, semoga mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dan setiap video akhir saya pasti saya ucapkan dan saya sampaikan dan saya mengajak kepada saudara-saudara dan teman-teman sekalian, marilah kita berbuat semaksimal mungkin dan berkeinginan semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.